Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Serambi On TV yang dirahmati Allah, saat tiba Hari Raya Kurban, kita sebagai orang yang melakukan kurban atau sebagai panitia dalam membagi hewan kurban tentu sangat perlu memperhatikan aspek-aspek bagaimana aturan hukum dan tata cara pelaksanaan pembagian hewan kurban. Banyak yang menjadi catatan bagi penyelenggara dalam membagi kurban. Pertama, hewan yang dikurban oleh seseorang itu ada pembagiannya. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi memberikan penjelasan 3 pembagian bagi kurban. 1 bagian untuk yang si pekurban, 1 bagian untuk orang fakir miskin, 1 bagian untuk orang kaya yang bertetangga dengan orang kurban. Itu sekiranya kalau si pemilik kurban menyembelih sendiri. Lalu bagaimana kalau kurban yang disembelih oleh panitia penyembelihan? Ada banyak kemudian merasa ketika panitia penyembelihan ini dia punya hak bagian. Nah, ini menjadi catatan. Bagaimana panitia penyembelihan sebenarnya tidak diberikan upah dan tidak boleh diberikan upah dari daging kurban itu sendiri. Ulama mengharamkan panitia kurban menganggap atau mengambil daging kurban itu sebagai bentuk upah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan hak pembagian kurban yang dikurbankan kepada 3 kategori tadi. Kepada pemilik kurban, kepada fakir miskin, atau kepada tetangga. Nah, lalu bagaimana kalau si pengkurban dia memberikan daging kurbannya ke panitia kurban? Maka disunahkan, dianjurkan memberi upah yang tidak dari kurban itu. Apakah dari uang yang lain ataukah mungkin dia memberikan makanan yang lain kepada panitia. Lalu kemudian panitia bagaimana memanage, mengatur pembagian daging kurban itu dengan standar yang telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dia harus memilah-milah mana daging kurban yang menjadi sunnah, mana daging kurban yang menjadi itu nazar. Karena daging yang kurban yang dinazarkan, maka si pemilik kurban tidak dibolehkan, diharamkan untuk memakan daging kurban yang dinazarkan. Nah, maka panitia kurban perlu memperhatikan aspek-aspek ini. Selanjutnya, bagaimana kemudian membaginya? Kalau di sebuah kampung ada kebiasaan pembagian kurban itu diberikan jatah untuk panitia, maka jatah panitia ini tidak boleh dianggap sebagai upah, tidak boleh dirasa sebagai upah, tapi sebagai pembagian dalam kategori tadi. Berikutnya, pemirsa Serambi On TV yang dirahmati Allah, ketika dalam sebuah kampung, dalam sebuah masyarakat, banyak orang yang berkurban. Lalu kemudian daging kurban itu sangat banyak porsinya. Apakah boleh disimpan? Apakah bagaimana cara menyalurkannya? Ini juga perlu diperhatikan. Sekiranya panitia kurban mampu memanage dengan baik, maka batas dalam pandangan fikih, dulu di awalnya Nabi pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kalau dalam situasi itu ada kebutuhan yang sangat mendesak,
kebutuhan orang lain yang perlu dibagi segera, maka panitia kurban tidak boleh menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Karena Nabi dulu pernah melarang kepada penduduk Madinah yang berkurban untuk tidak menahan daging kurban untuk tadi bagi paling lama tidak lebih dari 3 hari. Karena waktu itu ada banyak datang orang dari desa menuju ke kota Madinah yang Arab Badu itu kemudian pulang tidak memiliki daging kurban, maka Nabi melarang untuk bagi panitia kurban tidak membagikannya kepada orang lain. Nah, kalau misalnya dalam konteks kita sekarang ini, tentu perlu memperhatikan aspek-aspek itu. Kalau yang berkurban pribadi, maka dia sembelih sendiri, maka dia boleh menyimpan daging kurbannya itu sepertiga. Sepertiga boleh lebih waktu dari 3 hari sekiranya dia yang sendiri menjadi panitia penyembelihan dan hewan kurban itu tidak diketahui disyiarkan oleh banyak orang dengan tujuan misalnya tidak dibagi, ya hanya dibolehkan sepertiga untuk disimpan. Dan Allah mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermakna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.